Oke, Assalamualaikum semuanya. Saya Zulfikar Andriani dari kelas 2C dengan NIM 22101 Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi umum dan mata. Di sini saya akan membahas tentang definisi, pengertian obat, tujuan pengobatan, cabang-cabang farmakologi, dan beberapa obat mata. Farmakologi merupakan ilmu tentang obat, ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, studi integritas tentang sifat-sifat zat kimia dan organisasi hidup serta aspek koreksinya. Semulanya merupakan bagian dari ilmu fisiologi kedokteran, cabang ilmu kedokteran yang mandiri, mendukung pelayanan kefarmasian farmakologi untuk farmasis. Nah, cabang-cabang farmakologi diantaranya ada farmakodinamik, farmakokinetik, farmasi, farmakognosi, farmakoterapi, dan toksikologi. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian obat, yaitu suatu bahan atau panduan bahan-bahan yang dimasukkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, pencegahan, mengurangi, menghilangkan, penyembuhan penyakit atau gejala penyakit, luka, atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memorelog atau memperindah badan suatu bagian badan manusia. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Namun, tujuan pengobatan yaitu untuk penetapan diagnosa, pencegahan preventif, dan penyembuhan kuratif sistematik, pemulihan kembali rehabilitatif, dan peningkatan kesehatan promotif kontrasepsi. Beberapa dari sumber obat ada tumbuhan, berasal dari hewan, mineral, mikroorganisme, sintetis kimiawi, dan bioteknologi. Ada 3 proses perjalanan obat. Yang pertama fase farmasetik, yaitu fase di mana zat aktif dilepaskan dari sediaan. Yang kedua ada fase farmakokinetik. Fase ini menggambarkan nasib obat dalam tubuh, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Selanjutnya ada fase farmakodinamik, menggambarkan kerja obat terhadap tubuh reseptor, yaitu apa efek obat terhadap tubuh. Selanjutnya, ada farmakologi obat. Obat tetes mata. Obat tetes mata adalah cairan yang digunakan untuk berbagai kondisi mata, seperti mata merah, dan setelah operasi mata. Tetes mata biasanya mengandung salin sebagai bahan dasar. Tergantung pada tujuan penggunaan, tetes mata juga dapat mengandung pelumas air mata buatan, atau zat anti kemerahan, serta obat-obatan. Obat tetes mata ada yang dapat dibeli di warung-warung, ada beberapa yang merupakan resep dokter, dan ada beberapa yang hanya digunakan oleh spesialis mata. Jadi kita tidak bisa membeli obat mata sembarangan ya. Nah, cara penggunaan obat tetes mata yaitu cuci tangan Anda dengan sabun dan air, periksa bagian ujung tetes mata untuk memastikan bahwa ia tidak terkelupas atau retak. Hindari menyentuh ujung penetes pada mata Anda atau apapun. Sambil menengadah kepala ke atas, tarik lapisan bawah mata hingga membentuk kantong. Pegang tetes mata dengan menghadap ke bawah dan posisikan tetes mata sedekat mungkin dengan mata tanpa menyentuhnya. Pencet tetes mata secara perlahan. Tutup mata Anda selama 2-3 menit dengan menundukkan kepala Anda. Letakkan jari pada pembuluh air yang melakukan tekanan lembut. Lap kelebihan cairan di wajah Anda dengan menggunakan tisu. Jika Anda menggunakan lebih dari satu tetes mata yang sama, tunggu selama 5 menit untuk menambahkan tetes berikutnya. Pasang kembali dan kencangkan tutup pada obat tetes mata. Cuci tangan Anda untuk menghilangkan obat apapun. Jadi, pertama kita cuci tangan, dan terakhir nanti juga kita cuci tangan kembali. Nah, beberapa mata ada air mata buatan dan pelumas okular.
untuk membantu meredakan ketidaknyamanan okular dan menjadi integritas epitel kornea di mata yang kering. Sejumlah besar persiapan tersedia di konter. Tersedia berbagai solusi, gel dan salep. Tersedia dengan tanpa pengawet. Ophthalmic Consult direkomendasikan jika gejala berlanjut. Contoh Systane, Polyteres, Liquifim, dan Refresh. Jadi ini salah satu obat mata ya, tapi berbentuk cairan ya. Selanjutnya ada agonis cholinergic. Untuk penggunaannya, glaukoma sudut terbuka dan tertutup, tindakan konsentrak dari Mydriatix untuk meredakan adesi dalam esotropia akomodatif dalam infeksi kutu lubu. Ada efek sampingnya juga, yaitu miosis, salivasi, berkeringat, penyempitan bronkus, muntah dan diare. Terus ada kontraindikasinya juga, asma bronkial, bisul perut, kejang jantung. Selanjutnya ada antibakteri atau antibiotik. Selanjutnya ada obat-obatan cholinergic, ada Mydriatix, merupakan obat yang menyebabkan dilatasi pupil, biasanya digunakan untuk memeriksa fundus, dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya iritis. Yang paling umum digunakan adalah Mydriatix. 15 menit onset dapat berlangsung selama 3-6 jam. Efek sampingnya penglihatan kabur, selanjutnya ada Miotics, merupakan obat yang menyempitkan pupil. Miosis misalnya digunakan untuk mengobati glaukoma, dapat menyebabkan kebutaan malam perih saat pemakaian sakit atau kejang. Selanjutnya itu ada juga obat-obat yang berbahaya untuk mata. Obat yang satu seperti Mydriatix cycloplegic, antidepresan trisiklik, penggunaan steroid kronis. Obat ini dapat menyebabkan deposit kornea. Selanjutnya ada antibiotik juga. Ada antibakteri. Di sini ada efek sampingnya juga ya. Reaksi alergi, neutropenia. Terus ada jamur ulkus kornea. Beberapa pembiusan lokal juga berbahaya, seperti penggunaan pengangkatan benda asing kornea, pengangkatan jahitan, pemeriksaan pasien yang tidak dapat membuka mata karena rasa sakit. Ada tetes diagnostik okular. Di sini poin pentingnya untuk diingat, kebanyakan obat mata memiliki potensi efek sistemik yang ditandai. Selalu pertimbangkan penyimpanan yang benar. Obat mata diserap pada tingkat yang berbeda, jadi digunakan urutan yang benar untuk penetesan mata. Jangan lupa untuk bertanya kepada pasien apakah mereka saat ini menggunakan obat mata. Baik, berikut presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada masukan boleh disampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.